survei serentak hari ini, hari Ahad, hari Minggu, Agustus 2022 di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Terima kasih juga sama Pak Sutris. Terima kasih juga kepada Pak Trisno. Terima kasih buat Pak Tris. Terima kasih buat Bapak Sutrisno. Terima kasih buat Pak Trisno udah bantu. Bantuan Bapak Sutrisno. Terima kasih buat Pak Sutrisno. Terima kasih bimbingannya Mas Tris. Terima kasih Pak Tris. Terima kasih ya Pak Tris. Juga buat Pak Sutrisno. Sama-sama. Udah banyak bantu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Tris. Pak Trisno terima kasih banyak ya. Terima kasih buat Pak Sutrisno. Bantu untuk Pak Tris sudah membantu. Pak Sutris juga terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Tris. Terima kasih Pak Tris atas bantuannya. Sama-sama, saya Terima barokah. kasih Pak Tris. Buat Pak Trisno yang telah membantu Bantuan Mas Tris. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. berterima kasih banyak kepada Pak Trisno. Sudah akad di perumahan Gria Family 4 Cibitung berkat bantuan dari Pak Trisno. Bapak Ibu, sahabat family yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah berkenan silaturahim di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Jadi ini adalah, monggo gabung Mas. Ya, apa kabar? Jadi ini adalah perumahan Gria Family 4 Cibitung yang kita pasarkan saat ini, yaitu yang subsidi itu tipe 3660. Ini tergolong tipe terbesar di kelas subsidi. Jadi subsidi itu ada tipe pada umumnya ya, ada tipe 21, ada tipe 27, ada tipe 30. Kalau tipe 36 itu sebenarnya jarang kita jumpai. Rata-rata perumahan lain itu rata-rata di tipe 27 kalau subsidi itu. Tuh, monggo, apa kabar Pak? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Monggo gabung, ya. Tuh. Jadi ini adalah tipe 36. 36 itu 6 kali 10, tanahnya jadi 60 meter persegi. Kalau untuk bangunannya yaitu tipe 36, jadi 6 kali 6 lah. Tuh. Seperti itu, jadi ini adalah perumahan subsidi, perumahan yang memang memanfaatkan program subsidi dari pemerintah. Apa sih bedanya yang subsidi sama enggak? Jadi kalau enggak itu Bapak Ibu, kalau dengan harga yang sama 168 itu cicilannya bisa di angka 1,9 jutaan. Kalau enggak dapat subsidi. Terus DP-nya pun bisa di angka 30-an kalau enggak dapat subsidi. Jadi karena kita memanfaatkan, istilahnya itu membarokahkan program subsidi pemerintah, sehingga dengan harga developer jual ke bank sama 168, tapi kita cicilannya itu kalau 15 tahun itu 1,3 jutaan. Jadi flat sampai lunas itu cicilnya segitu 1,3 juta. Nah, kalau untuk DP-nya kita tergolong termurah di kelas 36. Jadi Bapak Ibu kalau bilang di sana ada yang tanpa DP apa, dan monggo gabung, itu dilihat dulu tipenya tipe berapa gitu loh. Kalau tipenya tipe 27 ya bisa jadi gitu loh. Jadi jangan terkecoh dengan tanpa DP. Jadi lihat dulu tipenya seperti apa. Itu terus kita juga pembeda kita Bapak Ibu 100% yang akad KPR itu pakai bank syariah. Gitu loh. Karena subsidi itu nggak bisa langsung ke developer, itu bantuannya nggak bisa, tapi harus melalui perantara bank gitu. Nah, kita membarokahkannya itu yaitu pakai bank syariah. Bank syariah itu sistemnya sistem wakalah, murabahah itu, jadi bank beli dulu rumahnya ke developer, setelah rumah itu sudah menjadi milik bank, baru kita berakad dengan bank seperti itu. Bank menjual ke kita dengan mencantumkan keuntungan banknya atau selisih margin, jadi bukan bunga. Kalau bunga itu kan haram, tapi ini adalah keuntungan bank. Jadi pamannya bank beli 168 ke developer, terus dijual lagi ke kita, umpamanya aja 230, berarti kan ada selisih keuntungan bank. Nah, dari harga 168 ditambah selisihnya itu baru dibagi termin yang ada. Yang satu kalau yang
15 tahun itu ya sekitar 1,3 juta. Tuh. Jadi seperti itu. Sistemnya kita adalah akadnya itu adalah akad wakalah, akad jual beli. Jadi kita berjual beli dengan bank, bukan akad macam-macam akad itu ada. Bank itu yang menamai akad sewa jual ada juga. Jadi Bapak Ibu kalau nyicil terus nggak bisa melanjutkan cicilannya, dianggap cicilannya itu ya kayak nyewa aja. Nah kalau seperti itu kan nggak syariah ya. Kita sistemnya pakai wakalah. Jadi kalau andai kata Bapak Ibu nggak bisa melanjutkan cicilannya, itu dipanggil sama bank. Bapak Ibu gimana nih, rumahnya mau di take over kah atau dan lain sebagainya. Jadi tidak disita angus gitu. Seperti itu. Kita pun insya Allah percayakanlah di bank juga ada ada dewan syariahnya, dan kita juga terus berkomunikasi dengan bank supaya akad-akad yang memang kurang pas ya kita juga berkonsultasi dengan bank ini bagaimana, seperti halnya denda kalau ini dihilangkan. Sebenarnya dalam sistem perbankan syariah juga ada namanya takzir itu denda. Nah kita bernegosiasi tuh sama bank ini bagaimana supaya takzir ini dihilangkan gitu. Setelah sepakat ya udah kita akad gitu. Jadi di kita alhamdulillah tidak ada denda gitu. Jadi bagusnya di situ. Jadi bukan hanya semata-mata kita jualan rumah, tapi juga ya sebisa mungkin akadnya juga harus sesuai syariah. Alhamdulillah kemarin juga di sini ada kajian dari pakar syariahnya sendiri, terus panduknya Pak Arwandi Tarmizi gitu. Itu juga beliau adalah pakar syariah itu ya banyak kita berdiskusi bagaimana itu ya, itulah dalam rangka untuk lebih barokahnya perumahan gitu. Dari owner sendiri alhamdulillah di sini fasilitas ibadah sudah disiapkan seperti masjid yang lumayan megah di kelas subsidi seperti ini ya. Kalau untuk pengajian atau kajian itu ya 1.000 orang masih muat kalau kajian gitu. Kalau masuk ke dalam tuh. Juga di sebelah sana ada tempat-tempat pendidikan, TPQ, ada ruang mandi jenazah dan lain-lain. Ada taman kurma juga dan lain-lain. Nah ini monggo ini adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan. Nah Bapak Ibu kalau minat di perumahan ini bagaimana? Nah kalau minat di sini cukup melengkapi berkas saja gitu loh. Jadi tanpa bayar uang apapun dulu. Jadi istilahnya Bapak Ibu di ACC sama bank akad ya baru bayar. Kalau nggak di ACC berarti nggak ada kewajiban bayar uang apapun. Jadi nggak ada istilah booking angus, nggak ada istilah DP dipotong, nggak ada. Jadi kita benar-benar Bapak Ibu akad ya bayar, nggak akad nggak usah tuh. Dan DP all in kita tergolong termurah di kelas 36, yaitu kita di angka 18 sampai 19 jutaan tuh. Bapak Ibu silakan dicek di perumahan lain yang tipe 36 itu rata-rata DP all in-nya di atas 20 juta. Yang tipe 36 loh ya tuh. Itu seperti itu. Tetap Bapak Ibu saya sarankan selain survei di tempat sini, Bapak Ibu juga bisa survei di tempat lain untuk mengcompare perbandingan dan lain sebagainya. Kalau memang toh menurut Bapak Ibu ada yang lebih baik juga monggo. Karena rumah itu kan nggak buat sementara ya, buat istilahnya waktunya itu lama gitu loh. Sebelum Bapak Ibu punya rumah kedua mungkin ya di sini terus gitu. Kecuali Bapak Ibu mungkin setelah punya rumah di sini ada rezeki terus beli rumah lagi di tempat lain, ya itu lain cerita. Tapi kan sebelum dapat rumah kedua insya Allah ya di sinilah mungkin ya rumah Bapak Ibu, sehingga ya diusahakan ya belilah rumah yang sebaik mungkin menurut Bapak Ibu. Saran saya pertama dilihat akadnya, terus kedua dilihat lingkungannya. Nah di sini insya Allah lingkungannya ya dibuat senyaman mungkin. Developer pun mengkondisikan lingkungan. Kalau rumah subsidi itu biasanya identik dengan banyak preman. Jadi kalau masuk Bapak Ibu dikejar-kejar harus bayar uang pindahan. Nyalain listrik aja MCB harus bayar 1 juta. Kalau renovasi setiap material itu harus bayar uang, itu identik seperti itu. Dan di sini Bapak Ibu alhamdulillah tidak ada seperti itu. Cuma kalau Bapak Ibu ingin membawa tukang dari luar, itu memang ada biaya koordinasi
dengan keamanan sini itu pun cuma 1 juta. Kalau di perumahan lain bisa dibayangkan itu bisa ditanyakan rata-rata di atas 5 juta. Tuh. Pindahan di sini gratis, masang MCB gratis. Bapak Ibu mau pindahan kapan saja monggo. Nah, kalau udah biaya itu sebenarnya itu biaya kompensasi ya. Biaya kompensasi itu ya tim keamanan di sini itu kan sudah berusaha ya menjaga lingkungan sini lah gitu ya, kita istilahnya uang rokoknya mereka lah, karena kan bukan cuma 1 orang, itu pun bayar nggak ke developer. Jadi setelah akad itu ya nggak ada hubungannya pengen pakai jasa dari developer itu nggak ada. Jadi developer itu cuma ngebangunkan rumah gitu. Jadi posisinya Bapak Ibu ketika sudah akad itu nanti Bapak Ibu monggo mengisi form penyelesaian bangunan. Jadi kalau pamannya ada yang belum beres, itu ya silakan ditulis. Kita tunggu sampai 2 bulan dari setelah akad. Setelah itu serah terima kunci maksimal 3 bulan dari setelah akad. Tapi kalau ketika akad itu dicek rumahnya sudah oke semua, semua, Bapak Ibu langsung serah terima kunci nggak apa-apa langsung gitu. Pak, rumah saya udah oke nih, udah beres semua, saya langsung ambil kunci setelah akad nggak apa-apa. Tapi kalau dicek kok ternyata rumahnya ada yang belum beres, itu kita proses itu penyelesaian bangunan itu maksimal sampai 3 bulan. Itu adalah sebagai fasilitas yang diberikan developer ya untuk menyelesaikan bangunan. Jadi jangan sampai setelah akad tapi ternyata bangunannya belum beres, terus nggak ada kejelasan seperti itu. Nah, kalau untuk fasilitas yang lain seperti jalan, ini juga rata-rata kalau di sini ketika akad itu jalan udah jadi gitu loh. Bahkan rumah belum dibangun, rata-rata kita bangun jalan dulu. Kebalikan dengan perumahan subsidi pada umumnya. Perumahan subsidi pada umumnya itu ya setelah akad itu rata-rata 1 tahun baru jadi jalanannya. Kalau di sini insya Allah enggak gitu. Nah, kenapa? Pertama memang ya sebenarnya dari Bank Syariah itu pun menghendaki seperti itu. Jadi ketika akad itu fasilitas di perumahan harus sudah jadi kalau Bank Syariah. Makanya kenapa kok perumahan-perumahan subsidi itu jarang pakai Bank Syariah, karena memang persyaratannya lumayan ketat gitu loh. Banyak developer yang tidak mampu gitu untuk harus menyelesaikan bangunannya dulu, jalanan infrastrukturnya dulu gitu. Nah, bahayanya kalau seperti itu ketika sudah akad ternyata developernya nggak di situ, udah pergi. Nah, itu siapa yang menyelesaikan infrastruktur yang ada? Kalau di sini insya Allah sudah jadi, masjid juga sudah jadi, dan bahkan orang-orang kantor atau manajemen juga banyak yang tinggal di sini gitu, yang rumahnya di sini. Jadi alhamdulillah ya banyak orang-orang developer, orang-orang kantor bangun Gria Family yang rumahnya di sini gitu. Itu aja sih Bapak Ibu. Jadi ini rumahnya tipe 3660, kita double dinding sekarang udah banyak deh perumahan subsidi yang double dinding. Tapi kelebihan kita adalah double dinding samping plus double dinding belakang juga. Itu yang mungkin di Bekasi ini baru ada di sini yang double dinding belakang. Karena biasanya belakang itu cuma single. Itu dengan belakangnya itu kita udah double dinding. Bahkan untuk desain terbaru dinding belakangnya sampai 3 meter. Nanti kita lihat ke blok yang belakang tuh. Terus untuk daun jendela kita pakai kayu jati. Ini pun yang saya tahu baru di sini ya perumahan subsidi yang pakai daun jati, pintu jati gitu. Terus juga kita cat pakai cat jotun, dan semua material yang menggunakan semen kita pakai semen 3 roda. Jadi insya Allah dari kualitas ya insya Allah di atas rata-rata lah, walaupun kita bukan perumahan yang yang sempurna pun ya tidak, tetapi bisa dikompar dengan perumahan lain. Itu yang sudah pada akad ya. Gitu. Terus untuk sepi tank ini di sini di taman, di bak taman sini ini udah dalam, kedalaman itu 1,5 meter. Jadi saran saya nggak usah didalemin lagi gitu loh. Karena pengalaman di Gria Family 2 itu udah 5 tahun itu nggak ada yang Pak ini sepi tanknya udah kedalaman nggak gitu, udah kepenuhan nggak gitu. Nanti untuk carport kita juga udah full plaster ya seperti ini mungkin, tapi di sini nggak ada nih keramik teras ini nggak ada, jadi kita langsung bablaskan sampai sini itu full plaster gitu. Oke,
monggo masuk ke dalam sebelum kita. Ya. Yang nggak ada berarti dari rumah contoh ini cuma keramik ini aja. Iya, Selebihnya persis seperti ini. ya sama. Kenapa seperti ini? Jadi ini tuh sebenarnya dulu itu ada keramik tapi ini nggak di plester. Jadi awalnya itu dulu cuma jalan motor doang. Tapi itunya tinggi tetap seperti itu. Enggak, rata aja. Nah, nanti kita lihat di Blok M deh yang tipe terbaru. Nah, dalam perkembangannya kan banyak yang melester lagi, ya udah kita plesterin aja deh langsung sekalian gitu. Sama kayak yang di desain terbaru itu, Bapak Ibu, bismillah. Ini pembatas ini banyak dibongkar. Sehingga karena banyak seperti itu kan sayang, kasihan. Sehingga kita nggak usah pakai skat tapi langsung bablas ke belakang, plafon pun sampai hampir ke belakang, cuma tersisa 80 sentian. Itu seperti itu. Monggo masuk ke dalam. Nah, ini kamar tidur 3x3, kamar tidur anak-anak 3x2,5. Ini yang terbaru berarti ruang tamu itu bablas ke belakang sini. Cuma tersisa 80 sentian. Jadi plafon itu sampai sini nanti plafon. Jadi nggak sampai situ tapi sampai sini. Nanti kita lihat deh. Tetap meja dapur ada, kamar mandi pun di belakang. Jadi nggak usah mindahin lagi. Kamar mandi pun ada bak mandinya. Nah, ini adalah bak kontrol. Bak kontrol, jadi kalau air hujan itu nanti gabung sama sana terus buang ke depan sana. Nah, ini juga kita kasih bak mandi, kloset, dan di kelilingnya ini ada keramiknya. Tingginya lebih tinggi lagi. Jadi 60 cm. Sebenarnya kalau rumah subsidi itu juga biasanya nggak ada tembok pembatas ini. Jadi sama tetangga belakang kelihatan. Jadi yang lama aja udah lumayan, sebenarnya 2,4 ini kan tapi lama. Tipe baru lebih tinggi lagi, terus plafon juga sampai ke belakang, cuma tersisa sekitar 8. Bapak Ibu, kita mulai lagi. Jadi ini adalah Blok M. Mohon maaf itu pintunya kekunci, tapi nanti bisa lewat jendela deh sementara. Jadi kalau yang tipe terbaru ini seperti ini. Sekatannya itu nggak ada, tapi plafonnya itu sampai belakang sana, tersisa 80 cm lah itu seperti itu. Jadi lebih luas nanti ruang tamunya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Pamannya mau dapurnya cuma 2 meter ya silahkan, berarti kan lebih luas tuh. Nah, yang kita pasarkan itu memang yang sudah clear tanahnya milik developer, jadi bukan cuma izin lokasi saja, jadi udah clear, udah milik developer, dan nanti ketika akad itu sudah kita bangun rumahnya, tapi terkadang ada yang baru 60% dan sebagainya, tapi rumah itu sudah terbangun gitu. Nah, ini yang tipe terbaru Bapak Ibu, jadi nggak ada teras keramik terasnya, jadi langsung dari depan itu ke belakang seperti ini kita kasih karpot tuh. Dan kita juga sudah gratis bor air. Jadi 12 meter itu sudah keluar airnya. Nah, monggo Bapak Ibu mau dalemin lagi silakan, enggak juga terserah gitu. Tapi ada sebagian yang memang saya pengen dalemin lagi lah, itu ya silakan. Gitu. Seperti itu. Ada yang tanyakan silakan, monggo. Nah, Bapak Ibu, ada yang nanya wirausaha boleh enggak untuk saat ini? Belum bisa. Jadi memang fokus untuk untuk karyawan. Nah, kalau karyawan ada yang karyawan tetap monggo, karyawan kontrak pun bisa, tapi dengan catatan minimal 2 tahun kerja. 2 tahun kerja untuk yang kontrak, tapi kalau pegawai tetap baru 1 tahun bisa. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Untuk umur minimal 21, maksimal 45. Tapi yang umur 45 atau 44 itu ada juga yang kena turun plafon itu nambah DP gitulah. Jadi Bapak Ibu semuanya itu sebenarnya kena turun plafon itu DP lah ya. Jadi kan harga itu 168 ya Bapak Ibu ya. Nah, itu rata-rata di ACC sama bank itu 159. Bank itu ngasih duitnya itu cuma 159, berarti ada selisih 9 juta ya.
Tapi sama pemerintah itu Bapak Ibu dibantuin DP-nya 4 juta. Itu loh. 4 juta. Jadi Bapak Ibu turun plafonnya itu rata-rata ya di angka 5 jutaan itu. Nah, itu sudah termasuk 18 juta itu udah masuk yang DP itu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau dapat uang dari dari pemerintah 4 juta kok langsung diambil sama bank ya, karena Bapak Ibu memang masih utang ke bank gitu loh. Kecuali kalau Bapak Ibu mau DP-nya itu langsung dibayar 19 tambah 4 juta. Berarti 23 juta. Berarti kalau seperti itu uang bantuan dari pemerintah kalau turun bisa Bapak Ibu ambil. Tapi kalau Bapak Ibu cuma DP-nya 19 juta, berarti uang bantuan dari pemerintah itu kalau turun itu harus didebit dikasihkan ke bank. Karena Bapak Ibu masih utang DP 4 juta yang nanti memang dibantu sama pemerintah. Jadi paham ya. Jadi kalau ada di perumahan lain kok uang bantuan dari pemerintahnya bisa diambil, ya silakan di sini juga bisa. Dengan catatan Bapak Ibu harus normal. DP all in-nya yaitu 23 juta. Seperti itu. Jadi paham ya Bapak Ibu, karena ada bantuan dari pemerintah itu. Tuh. Nah, ada juga yang kalau usianya itu dia sudah mentok mungkin ya 46 mau ke 46, sehingga pemerintah cuma ACC-nya pamannya 140 juta. Nah, berarti kan turun plafonnya lebih tinggi lagi gitu lah. Kalau sekarang kan cuma 159. Itu rata-rata semua di ACC-nya 159 gitu. Pokoknya kalau di ACC Bapak Ibu di ACC 159, DP all in-nya normal yaitu 19 jutaan lah. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusingnya seperti itu. Nah, itu dibayarnya nanti ketika akad. Jadi ketika akad Bapak Ibu bayar ya 18 sampai 19 jutaan itu. Jadi sebelum akad itu nggak ada kewajiban bayar uang apapun. Nggak ada uang booking, nggak ada uang nyicil DP, nggak ada. Jadi nyicilnya di tabungannya masing-masing. Itu lebih aman. Monggo ada yang tanyakan? Ini kalau yang boleh ditutup apa enggak? Boleh. Jadi kalau di depan carport ini boleh nanti ditutup untuk jalan mobil silakan. Yang nggak boleh di depan taman ini. Jadi ketentuannya di depan taman ini nggak boleh ditutup supaya semuanya kalau ditutup semua kan antisipasi. Tapi kalau seandainya pasangin besi itu tuh Yang atau ditutup ya asal jangan permanen. Iya. Jadi kalau mau dibersihin bisa dicopot itu silakan. Jangan permanen aja di sini. Keamanan gimana Pak? Keamanan nanti sih kalau untuk tiap-tiap blok tetap warga ya. Nanti paguyuban warga itu nanti biasanya ada jaga malam seperti itu. Berarti yang satpam di depan. Iya, satpam di depan. Itu pun kan memang nggak 24 jam gitu. Nggak ada penutupan itu kalau malam nggak ada jam Tetap buka karena memang warga di sini juga lalu lintas sih. Jadi nanti keamanannya per bloknya itu gitu. Keamanannya tiap blok. Karena Boulevard ini jalan-jalan umum jadinya, karena siapa aja boleh masuk. Jadi nanti diperkuatnya di tiap-tiap blok masing-masing. Makanya kan tiap blok itu ada portal. Nah itu kalau malam pada ditutup kalau malam. Tapi kalau jalan utama ini nggak ditutup. Kita ke blok aja atau yang mau masuk ayo sini deh masuk. Ayo. Muat. Ini seperti ini jadi tetap. Kamar mandinya di belakang, ada bak mandinya juga. Nah ini cuma sisa berapa ini ya? 80 sentian lah. Ini plafonnya full ke belakang. Bapak Ibu ini adalah blok O. Jadi sebelah kanan saya ini adalah blok M. Ini sampai M10. Nah sebelah kiri saya ini adalah blok O. Ini adalah O9, ini O11, ini 13, 15, sana 17. Ya, nanti kan kita pasarkan ada 17. Jadi memang nanti 17 penuh, nanti 19. 19 penuh, 23. Jadi memang nggak merencong-merencong, kita habiskan per blok dulu. Blok habis, kita bangun. Blok habis, kita bangun gitu. Nah, nanti akan kita pasarkan adalah yang blok O17 sana. Gitu. Nah,
Kalau yang ngambil hook seperti ini nambahnya adalah 85 juta. Jadi hook itu belum dibangun nih Bapak Ibu. Jadi nanti ada satu rumah lagi. Nah, kelebihannya tanah adalah 3 meter ke sininya. Ini kan 9 meter nih, dari sini sampai rumah itu 9 meter. Ya, jadi nanti ada satu rumah lagi. Kok langsung ngaclok nomor-nomor ganjil, karena di sananya genap, Pak. Jadi sini kan 11, sana 12, sini 13, sini 14. Nanti dibatasin sama jalur evakuasi tadi. Ya. Jadi itu sampai sana itu masih ada. Makanya stok itu masih, insya Allah kalau lancar ya ribuan masih ada sih, insya Allah gitu. Nah, ini kalau nanti dibebasin jadi M11, 12 sampai M323. Nah, sampai saat ini kan baru sampai sini. Jadi kita masalahnya memang udah jelas-jelas kita bebaskan gitu aja. Ini udah kejual semua. Udah. Iya. Betul. Itu. Jadi itu saja survei kali ini. Nanti kita lanjut cara tanya jawab. Mudah-mudahan diberi kesehatan Bapak Ibu, diberi kemudahan untuk memiliki rumah di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan perumahan Gria Family 4 menjadi perumahan yang Allah barokahi, yang bisa menjadi solusi bagi siapapun yang ingin memiliki rumah yang barokah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang ditanyakan. Tujuannya biar gak kececer di banknya gitu. Jadi dijadiin satu seperti ini. Bisa ini laki-lakinya dulu. Udah.